Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, artinya wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali pun engkau sampai mati, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan bersujud tengah malam tahajud, dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu doa kita setiap hari seharusnya, dan itu adalah bacaan yang selalu disampaikan setiap khotib naik mimbar. Nah, apa yang disebut dengan Valentine Days itu adalah budaya yang sebetulnya suatu kegiatan yang maksiat, tapi ditutupi oleh bentuk kasih sayang. Seakan-akan ditampilkan kasih sayang. Kalau kita mendengar orang-orang Nasrani selalu mengucapkan kasih, tapi dia tidak bisa mendefinisikan kasih yang mana. Kadang-kadang kasihnya itu menyelimuti masalah-masalah yang sebetulnya bersifat maksiat. Apakah awal daripada Valentine Days? Valentine Days sebetulnya tadinya tidak dikenal, lebih dikenal Lupercalia Days. Mungkin adik-adik, saudara-saudara, adinda semua, ada yang pernah mendengar Lupercalia Days? Lupercalia, awalnya Lupercalia. Ya, kalau di kemarin kita selesai ini, salah satu dari remaja karya harus maju ke depan, kemudian berceramah, menyampaikan sari daripada ceramah. Makanya sebaiknya dicatat, karena nanti kita minta satu adinda laki-laki maju ceramah singkatnya, kemudian juga adinda putri juga. Kenapa? Karena kita harus menjadi para ahli dakwah. Semua kita harus menjadi para ahli dakwah. Ya, kita coba dalami satu model yang kebetulan tidak terlalu sulit. Ya, kemudian nanti adinda maju ke depan memberikan ceramah apa intisari daripada Valentine Days atau Lupercalia Days. Ya, tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas berhadiah. Nah, Rasulullah bersabda dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 116. Inna arsalnaka bilhaq basyiran wa nasiran. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, memberi kabar gembira, basyiran, dan peringatan, nasiran. Allah menurunkan seorang rasul yang memberi kabar gembira, tetapi juga memberi apa tadi? Peringatan. Siapa rasul itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Dalam hadis Bukhari berkata Rasulullah, kelak kamu, inilah yang ditakuti oleh Rasulullah, kelak kamu akan mengikuti perilaku milad, bukan agama. Kelak kamu akan mengikuti din mereka, bukan begitu. Kelak kamu akan mengikuti milad mereka. Milad itu perilaku, bukan agama. Mereka tidak peduli apakah kita akan masuk Islam, masuk Kristen, masuk Yahudi, menjadi kafir, tidak peduli. Yang penting ikutilah milad kami, perilaku kami. Tinggalkanlah perilaku muslim, masuklah ke perilaku kami. Itu tujuan akhir daripada orang-orang kafir. Karena mengkafirkan orang Islam sangatlah sulit. Mengkafirkan orang Islam sangat sulit. Tetapi membuat umat Islam, apalagi remajanya, berperilaku kafir, itu sangat mudah, atau masih dianggap mudah. Makanya Rasulullah berkata, kalau kamu akan mengikuti perilaku milad orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, betul-betul sejengkal demi sejengkal. Kita mengikuti gaya-gaya Valentine, kemudian sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kita ikut juga. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah.
Sejak awal memang Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya terjebak mengikuti milad orang-orang kafir. Ya. Nah, dalam surah berikutnya Al-Quran Al-Baqarah selanjutnya, walan tardo ankal yahudu walan nasoro. Lan, kata lan tidak sekali-kali pun. Kalau la itu tidak, lan tidak mungkin, tidak bakalan, tidak akan, ya. Tidak akan pernah. Ya, lan. Kalau la tidak, tapi lan tidak akan pernah. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi maupun orang Nasrani hatta sampai tatabia milatahum. Kalian mengikuti milad mereka, bukan agama mereka. Milad mereka cukup, ya. Sampai kamu mengikuti milad mereka atau perilaku mereka. Ya, yang penting jangan Islam. Kenapa mereka tidak suka Islam? Ada yang bisa menjelaskan kenapa orang Kristen tidak suka Islam? Orang-orang kafir takut dengan Islam. Kasih mic-nya deh. Ini penting ya. Kenapa orang kafir takut terhadap Islam? Karena ajaran Islam mengajarkan tauhid. Jadi menyembah Allah yang besar dan hukum yang diterapkan oleh hukum Islam mencakup keseluruhan aspek hidup. Dan kaum Yahudi karena mereka nabinya bukan dari kaum Yahudi. Ya. Betul. Pertama, nabinya bukan dari orang Yahudi, bukan dari orang Israel. Tapi yang paling jelas adalah karena Islam itu terlalu jelas. Hukum Islam terlalu jelas. Misalnya tidak boleh riba. Padahal mereka beruntung dari riba. Mereka mengambil keuntungan dari riba. Islam terlalu jelas, tidak boleh riba, tidak boleh mendekati zina, bukan tidak boleh berzina. Terlalu jelas. Karena terlalu jelas, mereka tidak bisa mengembangkan bisnis mereka. Bisnis mereka terhambat oleh kejelasan agama Islam, agama Al-Quran. Maka mereka sangat mengkhawatirkan bahwa Islam itu akan mengganggu bisnis mereka. Maka mereka akan ganti supaya Islam itu hilang. Dan Bible mereka pun mereka ganti. Misalnya contohnya, saya memiliki koleksi Bible sampai 9 buah. Dari tahun 60 sampai sekarang saya beli di tukang loak. Tahun 90 tertulis babi haram. Yang haram itu babi. Tapi pada penerbitan oleh Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, jadi penerbitnya sama. Sekarang berubah menjadi babi hutan. Kenapa begitu? Karena orang Manado, orang Batak, orang Bali, orang Irian Jaya, itu mereka kalau pesta kawin selalu membawa babi, anak babi guling, anak babi panggang. Kalau itu dihilangkan, maka kemungkinan orang-orang itu tidak mau masuk agama Kristen, agama kafir itu. Maka mereka pindahkan saja, mereka ganti. Kalau Adinda mampir ke rumah saya di BSD, rumah saya menjadi posko remaja karib di rumah saya. Itu ada satu lemari kepustakaan, semua agama ada. Dan di sana kita bisa lihat langsung bagaimana mudahnya mereka merubah Alkitab, merubah Bible. Dari larangan makan babi tiba-tiba berubah menjadi larangan menjadi makan babi hutan. Sehingga sekarang babi menjadi halal. Begitulah mereka, sederhana sekali. Kemudian kita masuk kepada inti, mulai diperhatikan. Valentine Days meliputi 3 tahapan sejarah. Ada 3 tahapan sejarah dari Valentine Days, ya, 3 tahapan sejarah. Tahapan pertama apa? Hari Happy Lupercalia atau Hari Lupercalia. Hari Lupercalia adalah masa peradaban Romawi, di mana di Athena selalu dilaksanakan suatu pesta besar yang diawali namanya Pesta Gemeleon, yang diawali dengan festival Lupercalia, ya. Kemudian agama orang-orang penyembah pagan, agama Romawi adalah penyembah para dewa. Penyembah para dewa adalah disebut agama paganisme. Jadi kalau Adinda mendengar agama paganisme, harus mengerti itu agama penyembah para dewa, ya. Kemudian berikutnya adalah muncul pada tahun antara 2000 sampai 200 sampai 300 Masehi, muncul seorang Santo Valentino. Agama Kristen sudah masuk tahun 30 Masehi,
Yesus berakhir tahun umur 33 Masehi. Orang Roma banyak yang masuk menjadi umat Kristen, cuman Kristen 3 Tuhan. Kemudian setelah itu pada tahun 200-300 Masehi masuklah seorang yang bernama Santo Valentino yang kemudian memasukkan kegiatan Lupercalia, peringatan Lupercalia ini menjadi ritual resmi agama Kristen. Ya. Nama orang itu adalah Santo Valentino. Santo bukan orang Romawi, bukan agama pagan, tetapi sudah agama Kristen. Ya. Kemudian terakhir sampai kepada masa Valentine Days masa kini, di mana berbondong-bondonglah tanpa mengerti umat Buddha, Hindu, Islam semua mengikuti kegiatan ini tanpa menyadari bahwa ini adalah ritual resmi orang Kristen, tetapi berasal dari ritual resmi orang paganisme. Ya. Apa itu sejarah Valentine Days? Ya, itu diawali dari masa Athena. Athena itu masa Romawi. Ya, pada di zaman Romawi kita mengenal dewa-dewa Athena. Dewa-dewa Athena. Nah, suatu saat pada antara tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari ada yang disebut namanya Pesta Gemeleon. Pesta Gemeleon itu lamanya 1 bulan penuh, 15 Januari sampai 15 Februari, 1 bulan penuh. Ya, apa yang dikerjakan pesta Gemeleon ini adalah memperingati perkawinan Dewa Matahari dan Dewi Hera. Dewa Matahari itu Dewa Zeus, Tuhan mereka. Tuhan mereka yang pertama adalah Dewa Matahari atau Dewa Zeus. Waktu itu Dewa Zeus menikah dengan Dewi Hera, dan kemudian pernikahan itu disebut dimeriahkan dengan acara perayaan Gameleon. Ya. Dan kemudian lahirlah anaknya. Pada kelahiran anak mereka, kelahiran anak Dewa Zeus pada 25 Desember itu diadopsi lagi menjadi Yesus, dianggap sebagai Isa alaihissalam, dianggap lahir pada hari yang sama dengan putra daripada Zeus, yaitu pada 25 Desember. 25 Desember adalah hari kelahiran putra daripada Dewa Zeus. Nah, kemudian inilah Dewa Zeus. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan gambar ini. Ini wajah Dewa Zeus kawin dengan Dewi Hera. Ini terpaksa ditutup karena gambar-gambar baik di Roma maupun di Bible bergambar umumnya gambarnya vulgar, maka terpaksa kita tutup. Apa yang disebut bidadari mereka seperti ini, bidadari Yunani kuno, Romawi, tapi ini diadopsi oleh orang Kristen secara jelas. Dan kemudian ini adalah wajah Dewa Zeus dan Dewi Hera. Ya. Perhatikan wajahnya Dewa Zeus dan Dewi Hera. Ya. Pesta besar Gameleon yang 1 bulan penuh itu diawali, dibuka dengan ritual Lupercalia. Dimulai dengan ritual Lupercalia. Jadi kalau pesta besar 1 bulan itu dimulai dengan acara ritual Lupercalia. Nah, kita perhatikan wajah ini. Saya punya Injil bergambar. Jangan kita sebut Injil karena Bible itu bukan Injil. Saya punya Bible bergambar. Bible bergambar itu boleh diminta fotokopinya, saya akan kasih ya. Tapi sangat vulgar, ya, porno. Ya. Nah, ini adalah gambar Tuhan. Ini adalah Yahweh atau Allah. Allah mereka boleh digambar. Allah orang Kristen boleh digambar. Saya punya Bible bergambarnya. Kalau berminat silakan ke rumah saya, fotokopi 1 set, tapi jangan kelihatan anak-anak karena gambarnya vulgar. Ya. Wajah Allah di Bible bergambar mirip wajah Dewa Zeus. Mirip gak ini? Mirip ya. Lalu kenapa mereka boleh menggambar Tuhannya? Ya. Kita kan Tuhannya nggak tahu. Kita nggak berani menggambar wajah Tuhan. Kenapa mereka berani menggambar wajah Tuhan? Ini adalah kisah Allah menciptakan langit dan bumi pada hari pertama. Ya, ini asli gambarnya yaitu pada kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian. Pada hari pertama Allah membuat alam semesta dan sebagainya. 6 hari Allah membuat,
dan hari ketujuh Allah beristirahat, ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Eva, ya. Ini kalau diteruskan gambarannya porno, ya. Kitab suci itu gambarnya vulgar sekali, ya. Maka kita tutup sebagian. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Kenapa boleh Allah digambar? Nah, ini jawabannya. Ini adalah kitab Kejadian 1 ayat 26. Kitab Kejadian itu kitab Bible, ya, kitab Bible yang sebetulnya bagian daripada Taurat. Taurat kitab pertama itu adalah kitab Kejadian atau Genesa, ya. Kemudian Allah berkata, marilah kita membuat manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. Allah mengatakan begitu. Mari kita ciptakan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. Karena Allah mengatakan membuat manusia menurut rupa kita, maka mereka berasumsi terbalik, berarti wajah Allah mirip rupa kita. Berarti gambar Allah boleh digambar. Itu kenapa alasannya mereka berani menggambar wajah Allah. Kemudian mereka berpikir, wajah Allah itu kayak apa seharusnya. Nah, mereka kembali ke terpengaruh oleh dewa Zeus. Mereka gambarkan wajah Allah seperti ini. Itulah bagaimana perubahan agama Kristen dimasuki oleh agama paganisme. Ya, sangat terpengaruh. Semua bagian-bagiannya terpengaruh oleh agama paganisme. Kenapa? Karena Paulus atau Saulus, salah satu orang yang mengaku sebagai rasulnya Yesus, justru pergi ke Roma, justru orang Roma dan tinggal di Roma. Dialah yang membuat kitab perjanjian baru, ya. Pesta besar Gamaliel dibuka dengan ritual Lupercalia. Nah, apakah itu sejarah Lupercalia? Pernah lihat gambar ini? Ini gambar serigala sedang menyusui 2 anak manusia, ya. Ini namanya, awalnya menghormati Lupa. Lupa ini nama seekor serigala wanita, ya. Serigala wanita ini menyusui 2 anak yatim, Romulus dan Remus. Ini kalau kita buka Google langsung dapat, ya. Kalau kita buka Google langsung dapat. Romulus dan Remus ini pendiri kekaisaran Roma. Karena dia pendiri kekaisaran Roma, maka Lupa ini sangatlah dipuja, ya. Siapa Romulus dan Remus ini? Roma diambil dari kata nama Romulus, dan Romulus ini pada akhirnya membunuh adiknya Remus, ya. Ceritanya panjang sekali. Nah, kemudian ini dia gambarnya bagaimana Romulus dan Remus disusui oleh seekor serigala Lupa. Maka kemudian muncullah seorang pendeta. Nama pendeta itu Lupercus. Pendeta Lupercus, seorang pendeta muda yang dipercaya keturunan daripada Lupa, serigala Lupa, sehingga mereka sangat mencintai Lupercus, ya. Dan yang kelak dikenal sebagai dewa Lupercus. Bisa diikuti? Bisa, ya. Kemudian, nah, pendeta muda Lupercus ini selalu setengah telanjang, bahkan bertelanjang, dan memakai bulu domba. Jadi mungkin serigala berbulu domba. Mungkin ini asal kata serigala berbulu domba, ya. Dewa Lupercus ini pendeta muda yang selalu bertelanjang, keturunan serigala, tapi berpakaian bulu domba. Cuma hanya ikat pinggangnya saja, ya. Sehingga dia terkenal dengan seorang pendeta yang berbulu domba. Kemudian lama-lama berubah. Ini gambar-gambar Lupercalia biasanya disertai dengan gambar serigala, dan juga Valentine sering dihubungi dengan serigala. Kadang-kadang kita tidak mengerti kok dihubungkan dengan serigala. Inilah sejarahnya, ya. Kemudian awalnya dirayakan oleh para gembala yang beralih dari kota dengan bertelanjang. Gembala-gembala domba lari sepanjang kota dengan bertelanjang. Lalu diikuti oleh tradisi pemuda-pemuda bangsawan Roma. Pemuda bangsawan Roma membiasakan diri berlari telanjang di sekeliling kota dengan berpakaian bulu domba, ikat pinggang domba. Kemudian wanita bangsawan tertarik berdiri di sepanjang jalan yang mereka lalui. Kemudian mereka
akhirnya berubah menjadi pesta rakyat. Pesta rakyat di masa Romawi yang bisa diikuti ya. Kemudian timbullah yang disebut Happy Lupercalia, yaitu pada Februari 15 Februari dia berakhir. Happy Lupercalia berakhir pada 15 Februari, di mana saat itu virginitas wanita dipukul ini maknanya banyak sekali. Artinya berakhirnya virginitas seorang wanita. Ya, kegadisan seorang wanita berakhir pada 15 Februari. Ya. Mereka yang terkena bulu domba, nanti akan diceritakan apa itu bulu domba, menjadi pasangan selama festival mengakhiri virginitas. Jadi para remaja-remaja yang mengikuti ritual Dewa Lupercus membawa bulu domba yang sudah direndam dengan darah serigala diganti dengan anjing, darah anjing dan darah domba. Kemudian mereka berlari, wanita-wanita menghampiri, kemudian disentuh dengan bulu domba tersebut. Maka siapa yang disentuh dengan bulu domba tersebut resmi menjadi pasangan si remaja lelaki selama masa pesta Gomolion 1 bulan penuh. Ya. Kemudian, nah ini disebut Happy Lupercalia, lambangnya seperti ini. Kemudian pada saat itulah menjadi pasangan selama festival berlangsung dan di mana terjadi pengakhiran daripada virginitas. Jadi betul-betul suatu festival yang menurut mereka pun ini festival gila-gilaan, ya, festival crazy, festival yang betul-betul tidak bagus ya. Secara Valentine dimulai adanya di zaman Romawi kuno, ada namanya Dewa Lupercalia, ya, Lupercalia. Ada hari Lupercalia diawali dengan Dewa Lupercus, yaitu akhirnya berubah menjadi, karena pada saat itu terjadi hubungan virginitas ya, hubungan tentu saja kalau berhubungan seksual orang hamil ya, maka diakhiri dipercaya bahwa itu ritual pensucian dari kemalangan, kutukan dan kemandulan. Buktinya semuanya sebagian besar pada hamil, gitu ya. Berakhir pada 15 Februari. Dan ini adalah akhirnya Dewa Lupercus itu dilambangkan sebagai domba seperti ini, ya, betul-betul domba setengah telanjang, ya. Kemudian bagaimana ritualnya pada masa Lupercalia itu? Bagaimana ritualnya? Ritualnya pendeta Lupercus, laki-laki muda, mengorbankan seekor domba. Sebetulnya ini kurang lengkap, dicampur dengan darah anjing, ya, 2 ekor domba. 2 ekor domba darahnya dikumpulkan dengan satu darah anjing untuk persembahan. Kemudian meminum wine sampai dia mabuk, kemudian dia berlari sepanjang jalan di Roma sambil membawa potongan kulit domba. Dia berlari ya. Kemudian remaja putri khususnya berebut menyediakan diri dengan suka hati untuk diusap dengan kulit domba dengan harapan menjadi suci dari kutukan, ya, kemalangan dan kemandulan. Tentu saja pada nggak mandul lagi, ya, sudah nggak mandul lagi, karena pada 15 Februari semua sudah berakhir acaranya. Ya. Beginilah festival Lupercalia, di mana remaja-remaja berlarian. Sebetulnya lebih vulgar dari ini. Remaja putri menghampiri dan siapa yang disentuh menjadi pasangan dia selama festival berlangsung. Proses ini kemudian berkembang lebih ke arah kekasaran, sebagai menjadi kasar, sebagai menjadi tetap dengan lembut ya. Seperti berbagai agama juga ada aliran-alirannya ya. Kemudian ini lebih jorok lagi, lebih kita lewati. Itulah acara Festival Lupercalia, mengawali suatu atraksi perayaan Gomolion selama 1 bulan penuh. Nah, inilah kenapa disebut pesta coklat, karena pada hari itu disebut hari raya coklat, ya, di mana orang membuat coklat banyak dibagi-bagi. Ya. Hari raya coklat ini jelas ini Dewa Lupercus, dan sekarang tetap budaya coklat itu dibawa oleh orang-orang Kristen, dan kemudian diikuti oleh remaja Indonesia yang Muslim, tanpa mengerti bahwa itu adalah ritual resmi orang Kristen. Inilah simbol bidadari orang Roma,
Ya, kalau ada orang bidadari itu wanita, laki-laki ganteng terserah, tapi mereka bayi-bayi seperti ini dengan bersayap. Nah, ini adalah gambar simbol dewa Lupercus seperti ini, dan lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah serigala berbulu domba. Ya, mungkin dari sini awalnya kenapa ada istilah serigala berbulu domba. Nah, ini asal usulnya ya. Banyak asal usul yang berasal dari bahasa-bahasa Bible ya. Contohnya onani. Onani itu ada di Bible. Kalau nanti sempat saya bacakan cerita onani. Ya, Onan, seorang Onan. Ya. Kemudian adalah satu festival Roma yang betul-betul sick, yang sakit, kegiatan yang dianggap sakit ya, crazy, di mana kegadisan seorang wanita direnggut pada masa itu. Terjadi pada festival pada Februari. Memang penutupannya pada bulan Februari. Kemudian apa yang terjadi? Masuklah agama Kristen ke Romawi. Agama Kristen masuk ke Romawi. Orang Romawi selalu merayakan pesta Gemeleon selama 30 hari. Begitu nyamannya mereka dengan acara itu. Ya, suka sekali mereka dengan acara itu. Maka walaupun mereka sudah menjadi Kristen, mereka sudah mengatakan saya umat Kristen, tetapi gereja tetap sepi selama hari-hari Gemeleon Lupercalia. Ya. Sehingga ada seorang santo namanya Santo Valentino. Santo Valentino ini berpikir, wah kalau begini gereja bisa sepi. Setiap hari Valentine gereja betul-betul sepi, tidak ada pengunjung, semua pesta maksiat di luar. Maka akhirnya dia mengambil inisiatif memasukkan prosesi Lupercalia menjadi bagian dari kegiatan ritual gereja. Mereka masukkan, udah jadikan saja. Kalau begitu jadikan acara prosesi Lupercalia ini menjadi prosesi resmi acara gereja. Maka mulai saat itu pada tahun 265 Masehi dia memasukkan festival Lupercalia menjadi ritual resmi orang Kristen. Ya, ritual resmi gereja. Akan tapi tidak semua setuju begitu. Tidak semua setuju. Ada waktu itu pausnya, ada paus Benedictus, ada paus sebelumnya macam-macam paus. Waktu itu paus namanya Galasius. Paus Galasius pada tahun 265 Masehi dia marah sekali, Dia marah kenapa kamu mencemari agama Kristen dengan kegiatan yang sangat amoral, ya. Maka Paus Galasius menganggap hal itu sebagai sesuatu yang pagan dan tidak bermoral. Ya. Santo Valentino kemudian meninggal, dihukum mati ya, karena dianggap penjahat, merusak agama Kristen pada tanggal 14 Februari 269 Masehi. 269 Masehi, Santo Valentino dipanggil, kemudian dihukum mati karena dianggap sebagai perusak agama Kristen dengan kegiatan yang paganisme dan tidak bermoral. Itu keputusan Paus Galasius yang berkuasa pada tahun 265 Masehi. Siapa yang mengeksekusi? Pada saat itu mengeksekusi Raja Claudius II, Kaisar Romawi, pada Kaisar Claudius II, ya, yang berkuasa pada tahun 265 Masehi sampai 270 Masehi. Sedangkan dia dihukum mati 269 Masehi. Maka bagaimana kita masih ingat dulu masa-masa Soekarno jatuh. Soekarno mula-mula dikenang bagus, kemudian tiba-tiba dibenci, dijatuhkan diganti oleh Soeharto. Pada masa Soeharto tidak sampai 20 tahun orang sudah mulai mengangkat nama Soekarno lagi. Timbul kenangan indah masa-masa keindahan kekuasaan Soekarno. Bisa dibayangkan ya. Kemudian Soeharto jatuh lagi karena kebencian saat itu. Saat itu sebagian besar bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak suka dengan perilaku Soeharto. Ya, massal dijatuhkan dengan rasa ketidaksukaan terhadap Soeharto. Berapa tahun kemudian pada masa SBY orang mulai mengingat lagi betapa indahnya masa Soeharto. Betul nggak? Ya. Kemudian waktu zaman Habibie dijatuhkan. Dengan waktu itu mayoritas orang Indonesia
tidak suka sama Habibie. Saya ingat waktu saya praktek, setiap saya praktek saya tanya, anaknya mau jadi apa, Bu? Mau jadi Habibie, mau seperti Habibie. Hampir semua ibu-ibu mengatakan anak saya harus seperti Habibie. Begitu Habibie jatuh, kita sebut nama Habibie, nggak mau, ketawanya jelek, matanya belok dan sebagainya, kejelekan keluar. Berapa tahun kemudian kita mulai mengenang betapa luar biasanya seorang Habibie. Kenangan kembali lagi. Kalau Habibie betul-betul murni orang hebatnya. Dan itulah kenangan yang dulunya buruk lama-lama kembali menjadi indah, ya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi kenangan indah. Bahwa sebetulnya betapa baiknya Santo Valentino itu. Betapa pantasnya dia menyandang kata-kata sebagai dewa cinta. Karena dia memberikan cinta kasih sayang. Walaupun kasih sayang itu entah bagaimana bentuknya, tapi memori terhadap Santo Valentino begitu indah, sehingga akhirnya dia menjadi sosok suci, lambang cinta. Yang tadinya dibenci, lama-lama timbul kembali menjadi lambang cinta. Berapa lama lambang cinta itu? Bayangkan, 269 Masehi dia dihukum mati. Pada tanggal 14 Februari. 14 Februari ada apa? 14 Februari ada apa? Hari Valentine. 14 Februari hari Valentine. Kemudian muncullah yang tadinya sosok Santo Valentino itu begitu dibenci, berubah menjadi sosok suci. Sosok suci lambang cinta, ya. Kemudian perubahan yang mengalami begitu dahsyat, orang yang tidak disukai berubah menjadi keburukan, berubah menjadi keindahan. Maka Santo Valentino terasa seakan-akan begitu indahnya, ya. Berapa lama? Kalau Soekarno cuma 20 tahun, Soeharto mungkin cuma 10 tahun sudah dikenang lagi, Habibie baru berapa tahun sudah dikenang lagi, Santo Valentino mulai dikenang lagi pada tahun 498 Masehi. Orang-orang udah mulai mengenang-enang Santo Valentino sebagai dewa cinta. Maka pada akhirnya Paus Gelasius berikutnya menyerah sama keinginan masyarakat Kristen Romawi saat itu. Kemudian tanggal 14 Februari, hari kematian, hari dihukum matinya Santo Valentino, resmi pada hari itu dijadikan, ini 230 tahun kemudian. Bayangkan 230 tahun kemudian memorinya akan begitu indah. Lupa kepada segala kejelekannya, yang ingat kebaikannya, keindahannya. 249 Masehi sebagai bentuk sinkretisme perayaan pagan. Jadi diresmikan, udah resmi sajalah. Kalau memang kalian ingin Santo Valentino itu sebagai lambang cinta, ya sudah, kita jadikan Santo Valentino sebagai lambang cinta. Diresmikan oleh Paus Gelasius berikutnya 200 tahun kemudian. Nah, kemudian ritual tersebut kemudian berkembang, menyebar. Setelah masuk ke agama Kristen, menyebar karena orang Romawi itu menyebar kekuasaannya, invasi Romawi ke Prancis, Inggris, maka semua mulai melaksanakan, terpengaruh oleh acara-acara Santo Valentino yang disebut acara Valentine, acara Valentine Days, ya. Maka akhirnya pada saat awalnya, pada zaman masa Lupercalia, itu adalah di mana pendeta harus lari-lari membawa bulu domba, dan wanita harus telanjang pula, ya, dan wanita anak-anak gadisnya berkumpul di pinggir jalan mengharapkan disentuh dengan bulu domba. Itu sudah repot pada tahun-tahun ini, maka digantilah dengan festival lotre, ya, namanya lotre pasangan atau love lotre, ya, suatu kebiasaan yang sangat digandrungi pada perayaan Lupercalia orang Kristen, ya. Masa-masa Kristen Lupercalia-nya berganti menjadi pasangan lotre. Bagaimana bentuknya? Masing-masing wanita muda memasukkan nama mereka ke dalam sebuah bejana. Jadi bejana itu seperti tempat akuarium ikan, ya, tapi tertutup, ya, seperti kelencengan masjid, ya, ada lubangnya. Masing-masing anak gadis masukin namanya ke sana, kemudian dikocok. Kemudian para pria mengambil satu nama dalam bejana, kemudian menjadi kekasihnya selama festival berlangsung. Diganti acara ritual Lupercalia menjadi acara lotre pasangan, ya. Bagaimana bentuknya? Ini dia.
Ini bukan foto-foto seperti sekarang, foto-foto imajinasi, tahunya Ahok dan presiden kita sedang mendayung di banjir, wajahnya diganti. Ini foto asli. Beginilah mereka memakai topeng, menutupi wajah masing-masing. Siapa tahu yang satu bopengan, ceweknya nggak mau, ya, ditutup. Acara berkalian seperti ini, masukkan ke dalam bejana, kemudian mereka buka, pasangannya menjadi yang terbuka menjadi pasangan selama festival Lupercalia. Itu yang diharapkan anak-anak remaja sekarang pada acara-acara Valentine sebetulnya. Dan itu sangat diinginkan oleh orang kafir merasuki dunia pemuda remaja Islam. Nah, mereka pun mengenal bahwa Happy Lupercalia itu adalah Satan love of Satan. Satan ya setan, cinta yang betul-betul kerasukan setan, ya. Ini yang menulis bukan kita yang membuat, tapi orang-orang luar negeri juga, ya. Orang luar negeri menganggap ini cinta yang betul-betul cinta setan. Kemudian Valentine saat ini berubah bentuk lagi, ya. Dari tadi ritualnya pasangan lotre, sekarang kumpulnya di diskotik. Di mana? Di tempat remaja berkumpul. Mereka berkumpul dalam suatu acara pada malam-malam Valentine Days. Nanti malam mungkin banyak yang menyediakan rumahnya, hotelnya, apanya gitu ya. Hotel menyediakan hadiah. Hadiahnya apa? Karena hari raya coklat, coklatnya disediakan coklat yang indah, dikasih pita, dikasih pula kondom, ya. Begitu keadaannya. Kemudian mereka berpasangan semalam suntuk, pasti alkohol masuk. Gak mungkin dalam suatu kegiatan seperti itu, tidak mungkin dalam acara seperti itu tidak ada alkohol, tidak mungkin, ya, kecil kemungkinan. Apalagi orang Kristen percaya bahwa anggur merah adalah darah Yesus. Jadi kalau ritual gereja kita disuruh minum anggur merah, ya, anggur merah, meminum darah Yesus. Dan sepotong kecil roti tidak beragi sebagai pengganti daging Yesus. Jadi kalau orang-orang Katolik itu selalu pakai wine merah, ya, anggur merah, dan pakai roti kecil bundar bentuknya, itu ditaruh di lidah masing-masing sebagai dianggap sebagai pengganti tubuh Yesus, wine-nya pengganti darah Yesus. Nah, itu memang kebiasaan. Jadi tidak mungkin orang Kristen jauh dari alkohol, ya. Maka dalam Bible ada katakan, berilah anggur itu kepada orang yang sakit atau orang yang sedang menderita, agar hilang kesakitannya, agar hilang penderitaannya. Malah disuruh, kalau orang lagi sakit, lagi pusing, lagi bangkrut, lagi sakit keras, nah suruh kasih. Ada tertulis di Bible. Kapan-kapan kita buka, ya. Kemudian mereka terus kalau terhadap ada hubungan cinta pasti dekat pada seks bebas, karena memang Lupercalia berawal dari seks bebas. Lupercalia memang asalnya seks bebas. Kemudian tentu kalau dulu tidak ada narkoba, sekarang jelas narkoba masuk. Ya, narkoba melupakan orang untuk menjauhi maksiat. Ya. Kemudian ini tentu saja akibatnya timbul AIDS. Ya. HIV yang dulu tahun 1900-an tidak dikenal, sekarang sudah dikenal. 1960 masih belum dikenal HIV. HIV belum dikenal 1960. 1960 HIV AIDS belum dikenal, ya. Sekarang menjadi AIDS dan kemudian penghancuran generasi. Ini yang kenapa mereka menyuruh kita mengikuti milad mereka, agar generasi Islam menjadi hancur karena mengikuti milad mereka. Gaya hidup. Tidak perlulah masuk Kristen, tidak perlu masuk Yahudi, cukup tinggalkan gaya orang Islam, tapi ikutilah gaya kami, ya. Kemudian hari Lupercalia yang tadinya seperti ini agak terlihat keji, tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Bayangkan yang dikejar anak-anak kecil, sasarannya anak kecil, ya. Ini kan gambar anak kecil, ya. Mereka betul-betul niatnya sudah kelihatan, Yang tadinya suatu kejahatan tiba-tiba berubah menjadi cinta. Yang tadinya dikenal sebagai Lupercalia seperti ini tiba-tiba berubah menjadi saya mencintai engkau, lambang cinta. Padahal kalau kita kawin, cintanya harus seumur hidup, ya, bukan
Kalau suami istri kawin, masa sih cintanya cuma tanggal 14 Februari saja gitu ya. Kemudian maka katakanlah saya itu Valentine Days ya. Katakanlah tidak untuk Valentine's. Kewajiban umat Islam, remaja-remaja Islam adalah menyiarkan, katakanlah tidak pada Valentine Days. Ini cinta yang membakar, cinta yang penuh dengan bara api yang panas, yang merusak ya. Karena ini bukanlah gaya hidup orang muslim ya. Nah begini meningkatnya kasus-kasus narkoba akibat dari Valentine Days. Kasus narkoba meningkat pesat sekali. Akhirnya seperti ini. Kalau dulu merdeka atau mati untuk kemerdekaan Indonesia, sekarang merdeka atau mati untuk narkoba ya, sampai begini. Tapi ini tentu bukan foto-foto buatan, ini foto asli ya. Kemudian akhirnya orang-orang yang terkena AIDS seperti ini bentuknya, tidak berdaya, kurus, kering, matinya pun pelan-pelan. Tidak ada orang AIDS mati cepat, matinya pelan-pelan, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru mati. Bagaimana matinya? Tidak bisa duduk, tidak bisa bangkit dari tempat duduk. Akhirnya buang air besar di celana, buang air kecil di celana. Itu saya lihat sendiri ya, menderita sekali. Dan itu bukan 1-2 hari, berbulan-bulan, pelan-pelan dia mati, pelan-pelan dia mati. Demikian juga aborsi meningkat pesat, banyak korban-korbannya ya, bayi-bayi yang dibuang seperti ini ya. Kemudian 51% remaja melakukan hubungan seksual di tempat kos seperti ini ya. Terjadi perusakan meluas di berbagai sektor. Siapa sasarannya? Ya remaja, sasarannya remaja. Kemudian maka akhirnya 2 juta abortus setiap tahun di Indonesia tahun 2003. Sekarang sudah 2000 berapa? Sudah entah berapa lagi, sudah tidak tahu. Kalau dulu 2 juta setiap tahun di Indonesia, sekarang entah berapa miliar setiap tahunnya. Kemudian 2010 AIDS sudah diresmikan epidemi di Indonesia. Pada tahun 2010 dinyatakan bahwa AIDS sudah menjadi masalah yang epidemi di Indonesia ya. Nah ini ada pesan dari sahabat kita. Ini kebetulan sekelas sama adik saya ya, ganteng banget. Faris RF itu ganteng banget. Teman sekelas adik saya ganteng, orang ganteng sekali. Awalnya ganteng, akhirnya kurus. Tapi dia sendiri mengatakan kan kalau dia terkena narkoba ya. Nah, apa yang kita pesan-pesannya mungkin Muslim say no to Valentine ya. Orang Muslim harus mengatakan tidak terhadap Valentine. Tolak budaya kafir Valentine Days ya. Saya Muslim dan saya harus mengatakan tidak terhadap Valentine's. Kemudian Happy Valentine sebetulnya lebih dekat kalau disebut bukan Happy Valentine's tapi Happy Valentine's Days, harusnya Happy Valentine's Day ya. Kematian karena bersenang-senang dengan Valentine ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga mereka mengikuti bukan agama, mengikuti milad mereka. Al-Quran tidak menyebut agama, tidak menyebut din, tapi milad ya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk benar. Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kamu. Kita lihat Indonesia semakin banyak masalah di Indonesia. Siapa yang akan mengakhiri masalah di Indonesia? Ya kita juga, remaja-remaja yang ada di Masjid Bintaro ini, yang mudah-mudahan bisa berkumpul dalam suatu payung yang besar, payung karib, remaja karib. Dalam satu payung wadah. Mungkin suatu saat nama karib itu kita lengkapi lagi supaya lebih lengkap. Tapi itu adalah wadah remaja yang cikal bakalnya untuk menjadi kekuatan remaja Islam di Indonesia. Kalau bisa, itu cita-cita saya. Karena selain dengan remaja karib yang saya buat sekarang, kita mengumpulkan para mu'alaf. Kami sudah mengadakan perkumpulan mu'alaf di PSD. Mu'alaf yang kami kumpulkan itu 7 orang Eropa.
pengusaha-pengusaha kaya. Beberapa pengusaha kaya dan sukses orang Chinese. Yang kalau kenapa mereka tidak mau masuk masjid? Kalau mereka masuk gereja, mereka gampang orang Chinese. Kalau masuk masjid kadang-kadang sulit. Karena waktu mereka melangkah masuk, semua mata memandang siapa ini yang datang. Maka saya coba mengumpulkan para mu'alaf justru di tempat yang bukan di masjid. Mereka berkumpul sesama mereka. Mereka kemudian mengutarakan unek-unek mereka. Kita mengerti siapa mereka. Baru berapa lama dibangun, mereka sudah berebutan. Orang-orang bule itu minta, ayo berikutnya di rumah saya, ayo berikutnya di rumah saya, ya, mulai berebutan. Maka aku tidak peduli dengan ini bahasa Betawi, bahasa Tangerang. Orang Tangerang kalau baca Valentine, ya, orang Tangerang kalau baca Valentine ya, Valentine Day, mati Valentine. Tapi kita tidak peduli lagi dengan Valentine Days, tapi kita peduli dengan Palestine Days. Kita lebih baik kita habiskan waktu kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Nah, kita ganti V-nya menjadi P, N-nya menjadi S. Valentine's Days berubah menjadi hari-hari Palestina. Hari-hari di mana kita berjuang dengan harta, dengan perhatian, dengan bantuan pemikiran, bantuan doa, paling kurang doa, atau tubuh kita untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Wa'akinna aksaranas la ya'lamun. Sungguhnya banyak dari manusia itu tidak mengetahui. Dalam bahasa Al-Quran seringkali muncul kalimat ini. Wa'akinna aksaranas la ya'lamun. Sesungguhnya sebagian besar daripada manusia itu tidak mengetahui. In kuntum ta'lamun. Seandainya saja mereka mengetahui. Kalimat akhir Al-Quran seringkali diakhiri dengan kalimat seperti ini, ya. Karena Al-Quran sedih. Kita banyak yang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena umumnya kita membaca Al-Quran hanya Arabnya saja. Beri kesempatan satu hari kita hanya membaca Al-Quran artinya saja. Saya beberapa kira-kira 20 tahun yang lalu tidak bisa membaca Al-Quran. Saya sudah dokter, tetapi masih payah baca Al-Quran. Apa yang saya lakukan? Berangkat haji, pulang haji belum bisa baca Al-Quran. Suatu saat saya kena sakit. Saya dokter, kena sakit. Sakit saya lama. Mungkin selama hari raya Gemelion, nggak sembuh-sembuh. Dipanggil dokter segala macam, tukang urut nggak sembuh. Betul-betul bismillah, kejadian betul-betul, ya. Biasanya orang Arab tidak berani mengatakan demi Allah, tapi mengganti dengan bismillah. Ya, kalau orang Arab jualan, demi Allah nih harganya udah benar, nggak gitu. Tapi diganti dengan bismillah, harganya sudah benar. Bi artinya dengan, demi. Ismi nama Allah, bismillah. Jadi kalau kita biasakan sumpah dengan bismillah. Kalau kita udah yakin ini benar, bismillah ini benar. Karena bi ismi Allah, demi nama Allah, ini sudah benar harganya, gitu ya. Kita ganti sumpah kita dengan bismillah. Kemudian saya sakit. Saya sakit, tidak bisa dokter-dokter, obat dokter nggak ada yang manjur. Saya ingat pesan di Mekah waktu saya haji, bahwa Al-Quran itu obat. Ini kejadian benar-benar. Saksinya istri saya, ya. Waktu itu saya masuk ke dalam kamar. Saya buka Al-Quran yang hadiah. Dulu Al-Quran terjemahan sedikit. Tapi kalau kita pulang dari Arab, kita dikasih hadiah Al-Quran yang warnanya keemasan, kulitnya dari Raja Fats, ya. Terjemahnya bagus. Sekarang sudah banyak terjemahan yang bagus. Saya baca, saya tutup kamar saya kunci, saya baca, itu menangis, ya. Padahal bahasa Indonesianya, menangis, keluar keringat dingin, pokoknya berganti-ganti merinding, sampai dari pagi sampai kira-kira jam 6 sore. Istri saya kaget, ya, jamnya saya nggak begitu ingat, kira-kira lama sekali, karena saya berakhir di surah Al-A'raf, ayat surah ke-7. Bayangkan panjang saya bacanya, menangis segala macamnya, kurang khusyuk sekali. Tiba-tiba pintu saya dibuka. Waktu saya mendengar pintu dibuka, saya mendengar seperti ledakan bom gitu, keras sekali. Mungkin itulah kalau orang khusyuk, ya. Suatu saat, kalau nggak salah saya lupa, Umar atau siapa yang terkena panah. Waktu panahnya di kakinya akan dicabut, dia bilang, tunggu saya sholat dulu. Pernah dengar ceritanya? Dia sholat dulu, sedang dia sholat khusyuk, dicabut panahnya. Nah, pada saat itu dia tidak merasa sakit.
Begitu dibuka pintunya oleh istri saya, seperti suara bom, saya kaget gitu. Istri saya tanya, ini ibu anak masih ada di sini. Kemudian ibu tanya, ada apa? Saya kira bapak gak keluar-keluar, kenapa? Saya bilang, dia lihat saya baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Saya keluar, penyakit saya hilang. Bismillah, penyakit saya hilang. Al-Quran betul-betul obat yang mujarab. Jangan baca hanya Al-Quran baca Arabnya saja. Mungkin terjemahannya kadang-kadang tidak begitu tepat, tetapi terjemahan itu pun sudah indah. Dan kita mengerti apa itu Islam. Tanpa membaca terjemahannya, kita tidak pernah mengerti apa itu Islam, ya.